Kamu itu pembawa sial, tidak pantas hidup bersamaku. Pergi sana dari kontrakan sempit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita hamil 9 bulan, berdiri di depan rumah kontrakan kecil, sambil memeluk perutnya yang besar. Di hadapannya, mertua sendiri menunjuk dengan amarah, mengusirnya tanpa belas kasihan. Semua tetangga melihat, tapi tak satu pun berani bersuara. Suaminya sedang bekerja jauh di luar kota, dan dia harus menelan luka itu sendirian. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sejak hari pertama Sri Wahyuni menginjakkan kaki di rumah kecil milik mertuanya, hatinya sudah merasakan sesuatu yang ganjil. Rumah itu sederhana, berdinding tembok kusam dengan cat yang mulai mengelupas, berada di ujung gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor. Namun yang membuat dada Sri terasa sesak, bukanlah rumah itu, melainkan tatapan Bu Santi yang dingin dan penuh jarak. Bu Santi adalah perempuan berusia 55 tahun. Tubuhnya masih tegap, suaranya keras, dan wajahnya selalu terlihat tegang seolah menyimpan kemarahan yang tak pernah benar-benar reda. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Bu Santi membesarkan Bagus seorang diri. Ia terbiasa mengatur segalanya, menentukan apa yang benar dan salah, siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Ketika Bagus memperkenalkan Sri sebagai calon istrinya, Bu Santi sebenarnya sudah tidak menyukainya. Sri terlalu pendiam, terlalu sederhana, dan berasal dari keluarga desa yang menurutnya tidak setara. Namun Bagus bersikeras. Ia mencintai Sri dan yakin bisa membangun hidup bersamanya. Pernikahan itu tetap berlangsung, meski tanpa senyum tulus dari Bu Santi. Sejak hari itu, Sri resmi menjadi menantu, tapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Setiap pagi, Sri bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, memasak seadanya, dan memastikan Bu Santi tidak kekurangan apapun. Namun semua itu seperti tak pernah cukup. Apapun yang Sri lakukan selalu salah di mata mertuanya. Masakan dianggap hambar. Cara bicara dinilai terlalu lembek. Cara berjalan dibilang tidak sopan. Bahkan cara Sri tersenyum pun sering membuat Bu Santi mendengus kesal. Bagus sering mencoba menengahi. Ia tahu ibunya keras, tapi ia berharap waktu bisa melunakkan hati Bu Santi. Namun ia tidak tahu bahwa di dalam hati ibunya, kebencian itu justru tumbuh perlahan. Masalah mulai membesar ketika Sri dinyatakan hamil. Awalnya Bagus sangat bahagia. Ia memeluk Sri dengan mata berkaca-kaca, bersyukur kepada Allah karena akhirnya mereka akan memiliki anak. Namun kebahagiaan itu tidak pernah sampai ke wajah Bu Santi. Yang ada justru raut wajah semakin masam dan nada bicara yang kian menusuk. Sejak kehamilan itu, Bu Santi mulai menghitung setiap rupiah yang keluar. Biaya kontrol ke bidan, vitamin, makanan tambahan, semuanya dianggap pemborosan. Ia sering menggerutu bahwa sejak Sri datang, hidup mereka tidak pernah tenang. Sri berusaha menahan diri. Ia jarang mengeluh meski tubuhnya sering lemas dan mual. Ia tidak ingin menambah beban Bagus yang bekerja dari pagi sampai malam sebagai buruh proyek. Setiap kali Bagus pulang dengan wajah lelah, Sri selalu menyambut dengan senyum meski hatinya sendiri remuk. Namun Bu Santi melihat semua itu dari sudut yang berbeda. Di matanya, Sri adalah sumber semua kesulitan. Ia yakin jika bukan karena Sri, Bagus tidak akan hidup seberat ini. Puncaknya terjadi ketika Bagus terpaksa menjual rumah warisan peninggalan ayahnya. Rumah itu satu-satunya aset berharga keluarga mereka. Uangnya digunakan untuk menutup utang, biaya hidup, dan persiapan kelahiran anak.
Saat kunci rumah itu berpindah tangan, Bu Santi menangis histeris. Namun air matanya bukan karena kehilangan tempat tinggal semata, melainkan karena kemarahan yang diarahkan sepenuhnya kepada Sri. Sejak hari itu, sikap Bu Santi berubah semakin kasar. Ucapannya tajam seperti pisau. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Sri sering menangis diam-diam di kamar sempit kontrakan mereka, memeluk perutnya yang semakin membesar. Tetangga di sekitar kontrakan sebenarnya tahu kondisi mereka. Mereka sering melihat Sri duduk sendirian di teras, menatap kosong, sementara Bu Santi mengomel dari dalam rumah. Namun tak satu pun berani menegur. Semua tahu Bu Santi bukan perempuan yang mudah dinasihati. Bagi Bu Santi, semua penderitaan ini adalah bukti bahwa keyakinannya benar. Ia merasa Sri membawa sial. Dan di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Keputusan yang kelak akan mengubah hidup mereka semua. Sri sama sekali tidak menyadari itu. Ia masih berharap, masih percaya bahwa kesabaran akan meluluhkan hati mertuanya. Ia tidak tahu bahwa badai terbesar dalam hidupnya justru sedang menunggu dan akan datang di saat ia berada di titik paling rapuh. Memasuki bulan kelima kehamilan, tubuh Sri Wahyuni mulai berubah. Perutnya membesar, langkahnya melambat, dan napasnya sering tersengal meski hanya berjalan beberapa langkah di dalam rumah kontrakan itu. Namun perubahan paling terasa bukan pada tubuhnya, melainkan pada sikap Bu Santi yang semakin dingin dan tak berperasaan. Setiap kali Sri mengeluh pusing atau mual, Bu Santi selalu menanggapi dengan tatapan sinis. Tidak ada kata iba, tidak ada sentuhan lembut. Yang ada hanya suara ketus yang menusuk telinga. Zaman dulu ibu hamil sambil kerja di sawah juga kuat. Kamu ini sedikit-sedikit ngeluh. Begitu ucapan Bu Santi yang kerap terdengar. Sri hanya menunduk. Ia tidak berani membalas. Baginya, menjaga ketenangan rumah lebih penting daripada membela diri. Ia menahan rasa sakit, menelan air mata, dan tetap melakukan pekerjaan rumah sebisanya. Bagus sebenarnya sering merasa bersalah. Ia melihat sendiri bagaimana istrinya sering terdiam sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Namun Bagus terjepit di antara dua perempuan yang sama-sama ia cintai. Setiap kali ia mencoba menenangkan ibunya, Bu Santi selalu memutarbalikkan keadaan. Kalau kamu bukan karena dia, hidup kita tidak akan seberat ini, ujar Bu Santi suatu malam. Membuat Bagus terdiam tanpa jawaban. Kata-kata itu tertanam kuat di benak Bu Santi. Dalam pikirannya, kehamilan Sri bukanlah anugerah, melainkan awal dari semua kesialan. Ia mulai mengaitkan segala hal buruk dengan keberadaan menantunya. Ketika uang belanja menipis, Bu Santi menyalahkan biaya vitamin Sri. Saat listrik hampir diputus, ia menyebut kontrol ke bidan sebagai penyebabnya. Bahkan ketika hujan deras membuat atap kontrakan bocor, Bu Santi menyebut kehamilan Sri sebagai kutukan yang menurunkan cobaan bertubi-tubi. Sri mendengar semua itu, kadang dari balik pintu kamar, kadang dari dapur. Setiap kata terasa seperti beban berat yang menindih dadanya. Namun ia tetap memilih diam. Ia sering berbicara dalam hati, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Setiap malam, saat Bagus tertidur lelah, Sri mengusap perutnya perlahan dan berbisik kepada bayi yang ada di dalamnya. Ia berjanji akan bertahan, apapun yang terjadi. Namun ketegangan di rumah semakin terasa. Bu Santi mulai membatasi gerak Sri. Ia melarang Sri keluar rumah terlalu sering. Ia melarang Sri menerima tamu. Bahkan tetangga yang hendak sekadar menjenguk pun sering diusir dengan alasan macam-macam. Biar dia di rumah saja, jangan banyak gaya, kata Bu Santi dengan nada merendahkan. Sri merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Setiap langkahnya diawasi, setiap kesalahannya dicatat. Tidak ada ruang untuk bernapas, tidak ada tempat untuk mengadu. Kehamilan yang seharusnya menjadi masa paling indah, justru berubah menjadi masa paling menyesakkan. Sri mulai sering menangis diam-diam. Ia takut bukan hanya pada sikap Bu Santi, tetapi pada sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami.
Sementara itu, Bu Santi semakin tenggelam dalam keyakinannya sendiri. Ia merasa Allah sedang mengujinya dengan menantu yang salah. Dan jika ujian itu ingin berakhir, maka sumbernya harus disingkirkan. Di balik wajah kerasnya, Bu Santi mulai menyusun alasan-alasan untuk membenarkan niatnya. Ia tidak lagi melihat Sri sebagai perempuan hamil yang harus dilindungi, melainkan sebagai beban yang harus dihilangkan. Sri sama sekali tidak tahu bahwa kehamilannya telah dianggap sebagai kutukan. Ia masih berharap waktu akan membawa perubahan. Padahal di dalam hati Bu Santi, sebuah garis telah ditarik. Dan ketika garis itu dilangkahi, tidak akan ada jalan kembali. Musim hujan datang bersamaan dengan kabar yang membuat dada Bagus terasa sesak. Proyek tempatnya bekerja terhenti sementara, pembayaran upah tertunda, dan tabungan mereka semakin menipis. Setiap malam Bagus duduk terdiam, menatap lantai kontrakan yang dingin, mencoba menghitung ulang sisa uang yang ada di dompetnya. Sri melihat semua itu. Ia tahu suaminya sedang berada di titik paling berat dalam hidupnya. Ia ingin membantu, ingin meringankan beban, namun apa yang bisa ia lakukan dengan perut yang semakin besar dan tubuh yang mudah lelah? Bu Santi tidak pernah berhenti mengomel. Setiap hari ia membandingkan hidup mereka sekarang dengan masa lalu, saat masih tinggal di rumah warisan peninggalan almarhum suaminya. Rumah itu memang tidak besar, tapi berdiri kokoh dan menjadi simbol harga diri keluarga mereka. Kalau bukan karena kamu hamil, kita tidak akan sampai seperti ini, ucap Bu Santi suatu pagi, tepat saat Sri sedang mencuci piring dengan tangan gemetar. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam. Sri menunduk lebih dalam, air matanya jatuh ke busa sabun. Ia tidak menjawab, hanya menarik napas panjang, mencoba bertahan. Tekanan terus datang. Hutang kecil mulai menumpuk. Biaya hidup meningkat, sementara penghasilan tidak pasti. Pada akhirnya, Bagus dihadapkan pada pilihan paling berat, menjual rumah warisan satu-satunya demi bertahan hidup. Keputusan itu diambil setelah malam panjang yang diisi keheningan. Sri tahu betul betapa beratnya keputusan itu bagi Bagus. Rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan kenangan masa kecil, tempat ayahnya mengembuskan napas terakhir. Ketika rumah itu akhirnya resmi dijual, Bu Santi menangis keras. Tangisnya menggema di ruang tamu kontrakan yang sempit. Namun tangis itu bukan untuk Sri, bukan untuk Bagus. Tangis itu berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. "Semua ini gara-gara kamu," teriak Bu Santi sambil menunjuk Sri tanpa ragu. "Datang-datang hamil, bikin anakku hancur." Tetangga yang mendengar hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani menengahi. Sri berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, perutnya terasa kencang. Bagus mencoba menenangkan ibunya, namun Bu Santi sudah terlanjur diliputi amarah. Sejak hari itu, sikap Bu Santi berubah semakin keras. Ia sering mengungkit rumah yang telah dijual. Setiap kali melihat Sri duduk kelelahan, Bu Santi selalu melontarkan kalimat yang sama, seolah ingin menancapkan rasa bersalah lebih dalam. Sri merasa harga dirinya ikut runtuh bersama rumah itu. Ia merasa menjadi penyebab semua penderitaan. Meski di lubuk hatinya ia tahu tidak sepenuhnya benar. Namun tekanan bertubi-tubi membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Bagus berada di posisi paling sulit. Ia terhimpit antara cinta pada istrinya dan rasa bakti kepada ibunya. Ia sering pergi bekerja dengan pikiran kacau, pulang dengan tubuh lelah dan hati penuh luka. Malam demi malam berlalu dengan keheningan yang dingin. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan hangat. Yang tersisa hanyalah bunyi hujan di atap bocor dan desah napas Sri yang semakin berat. Bu Santi menyimpan kemarahannya dalam-dalam. Di matanya, pengorbanan menjual rumah adalah bukti terakhir bahwa Sri harus disingkirkan. Ia merasa semakin yakin bahwa selama Sri ada, hidup mereka tidak akan pernah tenang. Sri masih bertahan. Ia masih berharap. Ia masih percaya bahwa badai ini akan berlalu. Namun ia tidak tahu bahwa badai itu belum mencapai puncaknya. Pindah ke rumah kontrakan tidak hanya mengubah tempat tinggal mereka,
tetapi juga mengubah cara orang-orang memandang Sri Wahyuni. Gang sempit itu selalu ramai oleh lalu lalang warga. Anak-anak bermain di sore hari. Ibu-ibu berkumpul sambil berbincang pelan. Namun sejak Sri tinggal di sana, suasana terasa berbeda baginya. Ia sering merasakan tatapan-tatapan asing menempel di punggungnya. Ada rasa ingin tahu, ada bisik-bisik yang sengaja dikecilkan suaranya. Dan ada pula tatapan iba yang tidak pernah benar-benar sampai menjadi pertolongan. Bu Santi sama sekali tidak peduli dengan perasaan menantunya. Setiap kali ia memarahi Sri, ia melakukannya tanpa menutup pintu. Suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin semua orang tahu betapa ia membenci perempuan yang sedang mengandung itu. "Kalau kamu bukan beban, hidup kita tidak akan begini," teriak Bu Santi suatu siang. Sri berdiri di dapur, tangannya berhenti mengaduk sayur. Perutnya terasa mengeras, napasnya terengah. Ia ingin sekali keluar, ingin mencari udara segar, tapi langkahnya tertahan oleh rasa takut. Di luar rumah, beberapa tetangga berhenti sejenak. Ada yang pura-pura menyapu, ada yang berdiri sambil memegang ponsel, ada yang berbisik satu sama lain. Namun tidak satu pun yang masuk atau menegur Bu Santi. Mereka semua tahu karakter Bu Santi. Keras, mudah tersinggung, dan tidak segan memutus hubungan dengan siapapun yang dianggap mencampuri urusan keluarganya. Tidak ada yang ingin terlibat masalah. Sri sering duduk di teras pada sore hari, menatap jalan kecil di depan rumah. Kadang ia berharap ada satu saja orang yang berani bertanya, sekadar menanyakan keadaannya. Namun yang datang hanya angin sore dan suara langkah kaki orang-orang yang berlalu tanpa berhenti. Suatu hari, seorang tetangga perempuan sempat mendekat, menanyakan kabarnya dengan suara pelan. Namun saat Bu Santi keluar rumah dan melotot tajam, perempuan itu segera pamit dengan alasan terburu-buru. Sri hanya bisa tersenyum tipis, meski hatinya semakin terasa kosong. Bagus jarang berada di rumah. Ia bekerja lebih lama untuk mengejar pemasukan tambahan. Setiap kali pulang, wajahnya terlihat lelah dan pikirannya penuh beban. Ia sering tidak menyadari betapa suasana rumah semakin menekan bagi istrinya. Bu Santi memanfaatkan keadaan itu. Ia semakin bebas meluapkan amarahnya saat Bagus tidak ada. Kata-kata kasar semakin sering terlontar. Tuduhan semakin berani diucapkan. Sri mulai sering merasakan sakit di punggung dan perut bagian bawah. Ia tahu itu tanda bahwa tubuhnya kelelahan. Namun ia tidak berani meminta perhatian. Setiap keluhan hanya akan dianggap sebagai drama. Malam hari menjadi waktu paling berat. Sri sering terbangun karena mimpi buruk. Ia memeluk perutnya, berusaha menenangkan diri, sambil menahan tangis agar tidak terdengar. Di luar, rumah-rumah tetangga terlihat hangat oleh lampu dan tawa. Di dalam rumah kontrakan itu, Sri merasa sendirian meski tidak benar-benar sendiri. Tetangga-tetangga melihat semua itu. Mereka tahu Sri diperlakukan tidak adil. Namun ketakutan membuat mereka memilih diam. Diam yang pelan-pelan berubah menjadi bagian dari luka Sri. Bu Santi merasa semakin kuat. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang melawan. Ia merasa apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Dalam pikirannya, jika semua orang diam, berarti ia benar. Sri tidak tahu bahwa keheningan para tetangga justru menjadi restu tak langsung bagi keputusan Bu Santi yang akan datang. Keputusan yang akan menghancurkan sisa kekuatan Sri. Awal bulan itu, hujan turun tanpa henti. Jalanan basah, udara lembab, dan langit selalu muram. Namun tidak ada yang lebih muram dari hati Sri ketika Bagus menerima telepon yang mengubah segalanya. Proyek besar di luar kota membutuhkan tenaga tambahan. Upahnya lumayan besar, cukup untuk menutupi kebutuhan mereka beberapa bulan ke depan. Namun pekerjaan itu mengharuskan Bagus pergi selama setidaknya 3 minggu. Bahkan bisa lebih jika proyek mengalami kendala. Bagus gelisah. Ia memandangi Sri yang duduk di tepi ranjang, mengelus perutnya yang sudah besar menjelang bulan ke-9. Matanya melembut, tapi kerutan di dahinya semakin dalam. "Aku sebenarnya tidak tega ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini,"
ucapnya pelan. Suaranya bergetar menahan kekhawatiran. Sri tersenyum tipis. Meski jauh di lubuk hatinya ada rasa takut yang sulit ia sembunyikan. Pergilah Mas, kita butuh uang itu. Insya Allah aku bisa jaga diri. Bagus meraih tangan Sri, menggenggamnya erat. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Jangan ditahan sendiri. Sri mengangguk, tapi ia tahu kenyataannya tidak semudah itu. Sinyal di gang kecil itu sering tidak stabil, dan telepon mereka sudah beberapa bulan tertunda pembayarannya. Namun Sri tidak ingin menambah beban Bagus. Bu Santi yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya mendengus pelan. Wajahnya tidak menunjukkan empati. Justru ia merasa keputusan Bagus untuk pergi adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu. Dalam hati, Bu Santi berkata, "Akhirnya aku bisa mengatur rumah ini tanpa campur tangan siapapun." Pagi hari, ketika Bagus berangkat, langit tampak kelabu. Sri berdiri di depan pintu, memandangi punggung suaminya yang menjauh sambil menahan air mata. Ia ingin memeluk Bagus lebih lama, ingin meminta jangan pergi, namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Teh panas di tangan Bu Santi mengepulkan asap tipis, namun tatapannya membeku. "Sudah, jangan cengeng. Dia pergi kerja, bukan perang." Sri tersentak. Ia menunduk cepat. "Iya Bu." Sejak Bagus pergi, rumah itu berubah atmosfer. Bu Santi menjadi jauh lebih keras. Nada bicaranya meninggi. Langkah-langkahnya terdengar berat dan penuh tekanan. Tidak ada lagi pemanis sikap saat Bagus ada di rumah. Sri menjadi sasaran langsung dari segala frustrasi Bu Santi. Setiap pagi, Sri dipaksa bangun lebih awal meski tubuhnya lemah. Setiap siang, ia dimarahi karena dianggap bergerak lambat. Setiap sore, ia dipaksa membersihkan seluruh rumah, meski perutnya sudah sering kencang. "Saya dulu hamil tetap kerja. Kamu itu manja." Begitu kata Bu Santi berulang-ulang hingga terasa seperti palu yang menghantam batok kepala. Sri menahan semuanya. Ia tahu kalau ia membalas, keadaan bisa jauh lebih buruk. Tetangga melihat Sri berjalan terpincang saat membuang sampah. Beberapa berbisik prihatin, namun seperti biasa, tidak ada yang berani mendekat. Malam hari, Sri sering memandangi ponselnya yang jarang bisa terhubung. Ia takut menelepon Bagus karena khawatir suaminya akan meninggalkan pekerjaan itu dan pulang. Ia tidak ingin menjadi penyebab gagalnya kesempatan besar itu. Ia memilih menahan rasa sakit, menahan semua ketakutan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini semua pasti akan berlalu." Namun Sri tidak pernah tahu bahwa kepergian Bagus justru membuka pintu bagi bencana yang lebih besar. Bencana yang sudah lama menyelinap diam-diam dalam hati Bu Santi, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Hari-hari setelah kepergian Bagus berjalan seperti napas yang tersengal. Sri merasakan perubahan sikap Bu Santi semakin jelas, semakin sulit disembunyikan. Amarah yang selama ini hanya meletup kecil, kini berubah menjadi api yang membara tanpa kendali. Pagi itu, Sri bangun dengan tubuh terasa berat. Malam sebelumnya ia tidak bisa tidur akibat nyeri di pinggang dan perut yang sesekali mengeras. Usia kandungannya yang hampir 9 bulan membuat gerakan kecil sekalipun terasa menyakitkan. Namun sebelum ia sempat merapikan selimut, suara Bu Santi sudah menggema dari ruang tamu. "Kamu pikir tinggal di rumah ini gratis? Cepat bangun, lantai belum disapu." Sri menahan diri. Ia menarik napas perlahan, memegangi sisi ranjang untuk berdiri. Langkahnya pelan, namun setiap langkah membuat punggungnya menjerit. Saat ia keluar kamar, Bu Santi berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatapnya seperti menatap orang yang tidak berguna. "Lemot sekali kamu itu. Perempuan hamil juga harus sigap," ujar Bu Santi sambil lalu. Sri tidak menjawab. Ia mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai. Namun karena tubuhnya berat, ia bergerak lebih lambat dari biasanya. Hal itu membuat Bu Santi semakin tersulut emosi. "Kamu itu benar-benar bikin hidup kami sengsara. Rumah dijual gara-gara kamu. Anak saya kerja sampai keluar kota juga gara-gara kamu." Teriak Bu Santi, suaranya menggelegar.
Sri berhenti menyapu. Tangannya bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Maaf Bu," Sri benar-benar minta maaf. Namun permintaan maaf itu justru membuat Bu Santi semakin naik pitam. Maaf kamu itu enggak ada harganya. Kamu pikir maaf bisa bikin rumah kami balik? Bisa bikin bagus nggak capek? Kamu ini penyebab sial rumah ini." "Sial," kata itu, sial, menghantam Sri lebih keras dari tamparan. Tubuhnya seketika melemas. Selama ini ia mencoba memahami Bu Santi, berusaha bersabar, namun tidak pernah ia membayangkan disebut membawa kesialan bagi keluarga yang seharusnya menjadi rumahnya. Tetangga yang melintas di depan pintu hanya menunduk. Mereka mendengar semuanya, tapi tidak ada yang berani masuk atau mengetuk pintu. Semua memilih diam. Sri melanjutkan pekerjaannya dengan air mata menetes tanpa suara. Setelah selesai menyapu, ia menuju dapur untuk menyiapkan makan siang. Tangannya gemetar saat memotong sayur. Setiap gerakan terasa berat, namun ia memaksa diri. Saat ia menaruh panci di kompor, rasa nyeri menusuk bagian bawah perutnya. Sri terhuyung, memegangi perutnya sambil mengerang pelan. Namun sebelum ia sempat duduk, Bu Santi muncul di pintu dapur. "Kamu kenapa lagi? Drama lagi?" katanya sambil mendengus. Sri menggeleng pelan. "Perut Sri agak sakit Bu, mungkin kecapekan." "Kamu itu selalu kecapekan. Dari dulu begitu, dasar pemalas," bentak Bu Santi. Sri menunduk. Rasa sakit kembali muncul, namun ia mencoba menahan. Ia tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Ia melanjutkan memasak dengan tubuh gemetar. Siang berganti sore, dan Bu Santi tidak henti-hentinya mengomel. Hal-hal kecil dijadikan alasan untuk memarahi Sri. Gelas yang diletakkan tidak sejajar, cucian yang menurutnya kurang bersih, atau bahkan cara Sri berjalan yang dianggap terlalu lambat. Setiap kata Bu Santi seperti batu yang dilemparkan ke hati Sri, menumpuk satu persatu hingga sulit bernapas. Namun di hati Bu Santi sendiri, ada sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan. Rasa kecewa terhadap hidupnya, rasa kehilangan yang tidak pernah sembuh sejak suaminya meninggal, rasa takut ditinggal Bagus, satu-satunya keluarga yang ia punya. Semua itu mengendap dan berubah menjadi kebencian yang salah arah, yang ia lampiaskan pada Sri tanpa kendali. Malam harinya, setelah Sri selesai mencuci piring, ia duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya yang semakin nyeri. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bertanya dalam hati, "Apa kesalahanku ya Allah?" Namun ia tidak tahu bahwa amarah Bu Santi belum mencapai puncaknya. Semua tekanan, semua kekesalan, semua prasangka sedang mengarah pada satu keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidup Sri selamanya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit memang cerah, namun suasana di dalam rumah kontrakan itu justru gelap, menekan, dan penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Sri bangun lebih awal dari biasanya, berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum tubuhnya kembali terasa sakit. Namun seberapa cepat ia bergerak, tetap saja tidak cukup untuk Bu Santi. Sejak Bagus pergi, Bu Santi hampir tidak pernah tidur nyenyak. Raut wajahnya semakin kusut, pikirannya semakin dipenuhi prasangka dan kemarahan. Setiap kali memandang Sri, ia melihat beban yang harus disingkirkan. Pagi itu, Bu Santi sudah duduk di ruang tamu sambil menyilangkan tangan di dada. Tatapannya tajam mengikuti setiap langkah Sri yang berjalan pelan menuju dapur. "Berapa kali saya bilang, bangun pagi jangan lambat. Rumah ini bukan buat kamu santai-santai," ujar Bu Santi tanpa menoleh. Sri terdiam sejenak. Ia sudah bangun sebelum subuh, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Rasa nyeri menjalar dari pinggang hingga perut bagian bawah. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri. "Maaf Bu, Sri tadi..." Belum sempat mengakhiri kalimatnya, Bu Santi memotong dengan nada tajam. "Sudah, jangan banyak alasan. Dari dulu kamu itu selalu bawa sial." Kata itu kembali menyayat hati Sri. Ia menunduk, memeluk perutnya sebentar sebelum melanjutkan langkah. Ia tidak ingin membantah.
Setiap bantahan hanya akan menjadi bensin bagi kemarahan Bu Santi. Setelah menyiapkan sarapan, Sri mencoba duduk sebentar. Namun Bu Santi berdiri tiba-tiba dan menghampirinya dengan langkah keras. "Kamu pikir saya tidak lihat? Dari tadi kamu duduk-duduk saja. Perempuan hamil itu bukan alasan untuk malas." Sri terlonjak kaget. Ia mencoba berdiri kembali, namun tubuhnya gemetar. "Maaf Bu, perut Sri agak sakit." "Drama lagi." Bu Santi menepis semua alasan itu. Dan saat itulah puncak kemarahan yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak. "Mulai hari ini, kamu keluar dari rumah ini." Sri terpaku. Tenggorokannya kering. Matanya membesar tidak percaya. "Bu, Sri harus kemana? Mas Bagus, belum pulang?" Bu Santi mengibaskan tangan, seolah Sri hanyalah barang tak berguna. "Bukan urusan saya. Kamu sudah bikin hidup keluarga ini hancur. Rumah dijual gara-gara kamu. Kamu cuma bikin susah. Pergi, sekarang." Sri mundur selangkah, tubuhnya bergetar hebat. Ia memegangi perut besarnya, merasakan bayinya bergerak gelisah di dalam. Suara Bu Santi begitu keras hingga tetangga keluar rumah, mengintip dari balik pintu yang hanya terbuka sedikit. Namun seperti biasa, tidak ada yang berani mendekat. Bu Santi bergegas masuk ke kamar, mengambil koper kecil milik Sri, dan melemparkannya keluar pintu. Koper itu terbanting di tanah, membuat beberapa tetangga kaget dan tersentak. "Ambil barangmu, saya tidak mau lihat kamu di sini lagi," bentaknya. Sri berusaha menahan air mata. Ia mencoba berbicara dengan suara yang hampir hilang. "Bu, tolong. Sri minta waktu sebentar. Setidaknya sampai Mas Bagus pulang." "Tidak. Kamu pergi sekarang juga. Atau saya yang seret kamu keluar," teriak Bu Santi sambil menunjuk pintu. Sri tidak punya pilihan. Ia meraih koper itu dengan kedua tangan, meski tubuhnya terasa seperti akan roboh kapan saja. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi yang pucat. Ia melangkah keluar pintu, menapaki jalan sempit dengan langkah gontai. Tetangga hanya menunduk. Ada yang ingin menolong, namun rasa takut lebih besar dari belas kasih. Saat Sri berjalan menjauh, Bu Santi menutup pintu dengan keras, lalu berdiri di baliknya. Napasnya tersengal. Amarahnya belum reda, namun untuk pertama kalinya ada sesuatu yang menyerupai kekosongan merayap di dadanya. Sementara itu, Sri berjalan tanpa arah. Koper kecil di tangan, perut besar di depan, dan seluruh beban hidup menghimpit pundaknya. Tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Tidak ada orang yang bisa ia mintai bantuan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada suami yang mengetahui penderitaan ini. Sri berdiri lama di ujung gang itu, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Matahari pagi mulai naik, namun cahaya hangat itu tidak mampu mengurangi dinginnya rasa takut yang merayap ke seluruh tubuhnya. Perutnya terasa berat, lebih berat dari hari-hari sebelumnya, dan setiap langkah kecil yang ia coba ambil terasa seperti menarik beban yang mengikat seluruh hidupnya. Ia memandang koper yang tergeletak di tanah. Itu satu-satunya benda yang masih tersisa bersamanya. Tidak ada rumah untuk kembali, tidak ada keluarga yang menunggu, dan tidak ada suami yang bisa dihubungi saat itu juga. Sri mencoba meraba ponsel di saku gamisnya. Tidak ada pulsa, tidak ada sinyal stabil, bahkan daya baterai tinggal sedikit. Ia menatap layar yang buram, lalu menutup mata pelan. "Apa yang harus Sri lakukan, ya Allah?" bisiknya lirih. Perutnya tiba-tiba mengencang lagi, membuatnya meringis dan bersandar pada dinding rumah tetangga. Seorang ibu yang lewat sempat berhenti sejenak, menatap Sri dengan ragu. Namun saat ia melirik ke arah rumah Bu Santi, keberaniannya luluh, dan ia melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Sri menarik napas pelan dan mulai berjalan. Koper kecil itu ia seret perlahan. Suaranya berderit di jalan paving yang tidak rata. Beberapa orang memandangnya dengan heran, beberapa dengan iba, namun tak ada yang mendekat. Langkahnya membawanya ke sebuah halte kecil di ujung jalan besar.
Ia duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, memegangi perutnya yang kembali bergerak gelisah. Bayinya seperti merasakan kegundahan ibunya. Sri menunduk. Air matanya jatuh ke lantai, membasahi ujung kerudungnya. Apa salahku sampai Bu begitu benci pada Sri, gumamnya. Namun ia cepat menghapus air matanya. Ia tidak ingin bayi dalam kandungannya merasakan kepedihan itu. Ia harus tetap kuat, meski dunia seolah memunggunginya. Jam terus berjalan. Matahari semakin terik. Orang-orang datang dan pergi di halte itu. Namun Sri tetap duduk di sudut, memeluk koper kecilnya erat-erat. Sesekali ia merasakan perutnya kencang seperti ditarik dari dalam. Ia tahu itu bukan sekadar kecapekan. Ia sudah memasuki bulan 9. Kontraksi bisa datang kapan saja. Namun ia tidak punya tempat untuk beristirahat. Ketika sore tiba, Sri mulai berjalan lagi. Ia menuju kos-kosan lama teman masa sekolahnya, berharap masih diingat dan diberi tempat berteduh untuk 1 malam saja. Namun ketika ia tiba di sana, seorang penghuni baru mengatakan bahwa teman itu sudah pindah ke kota lain beberapa bulan lalu. Sri hanya mengangguk. Tidak ada keluhan, tidak ada protes. Ia berterima kasih singkat dan kembali melangkah pergi. Langit mulai gelap ketika Sri tiba di depan sebuah masjid kecil. Lampunya redup, pintunya setengah terbuka. Sri ragu sejenak, namun tubuhnya sudah tidak kuat lagi berdiri. Ia melangkah masuk, duduk di sudut dan mencoba mengatur napas. Seorang bapak takmir melihatnya. "Ibu, bagaimana? Mau istirahat dulu?" Tanyanya lembut. Sri hanya mengangguk kecil. Ia tidak berani menceritakan semuanya. Rasa malu menahannya. Rasa takut membekap suaranya. Ia hanya berkata bahwa ia sedang menunggu suaminya pulang dari luar kota. Takmir itu mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. "Silakan istirahat. Kalau butuh air, ambil saja di serambi." Sri menunduk. "Terima kasih banyak." Malam itu, Sri tidur di masjid, hanya beralaskan sajadah tipis. Perutnya terasa semakin berat, tubuhnya berkeringat dingin, dan hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan pasrah. Di luar, suara hujan mulai turun. Perlahan, lalu semakin deras. Sri menggigil, memeluk dirinya sendiri sambil menatap atap masjid yang gelap. Ia tidak tahu bahwa seminggu ke depan hidupnya akan berubah arah. Ia tidak tahu bahwa semua luka yang ia telan hari itu akan membawa pada kejutan yang mengguncang keluarga Bu Santi. Hujan deras malam itu bukanlah yang terakhir. Selama seminggu penuh, langit seolah ikut merasakan beban yang menindih hidup Sri. Setiap hari turun gerimis, seakan bumi sendiri menangisi keadaan seorang perempuan hamil, 9 bulan yang terlunta, tanpa rumah dan tanpa kabar dari suaminya. Sri menghabiskan 2 malam pertama di masjid kecil itu. Takmir memberikan minuman hangat dan sekadar roti untuk mengisi perutnya. Namun setelah itu, ia merasa tidak enak hati. Masjid bukan tempat tinggal, dan ia takut menimbulkan masalah. Maka pada malam ketiga, Sri memutuskan pergi. Tubuhnya semakin lemah. Kontraksi mulai muncul tidak teratur, datang tiba-tiba seperti gelombang kecil yang mengguncang seluruh pinggangnya. Namun ia tetap berjalan sambil menyeret koper kecilnya. Setiap beberapa langkah, ia berhenti untuk menarik napas panjang, memegangi perutnya yang semakin turun. Hari ketiga, Sri mencoba menghubungi Bagus. Ia berdiri di depan warung pulsa murah, membeli voucher dengan uang terakhir yang ia simpan di dompetnya. Namun ketika ia menelepon, suara operator mengatakan, "Telepon tujuan tidak dapat dijangkau. Sinyal buruk. Mungkin suaminya sedang berada di tempat proyek yang jauh dari jaringan." Sri diam mematung di depan warung itu, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin Bagus cemas. Ia tidak ingin menjadi alasan Bagus kehilangan pekerjaan. Maka setelah mencoba beberapa kali, Sri menyerah. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas dan melanjutkan langkah. Hari keempat, Sri mencoba menginap di pos ronda dekat taman. Udara dingin malam membuat tubuhnya menggigil. Namun ia menggenggam perutnya erat-erat, mencoba memberi rasa hangat pada bayi di dalam kandungannya.
Ia membaringkan tubuhnya perlahan, namun justru saat itulah kontraksi kuat datang. Sri menggigit bibir, mencoba tidak mengerang. Di pos ronda itu, beberapa anak muda melintas. Mereka hanya melihat dari jauh. Beberapa menatap Iba, namun tidak ada yang berani mendekat. Takut salah paham, takut disalahkan, takut repot. Sri kembali terlelap dengan tubuh membeku, ditemani udara dingin yang menembus kain tipis gamisnya. Hari kelima, hujan turun lagi. Sri duduk di bawah atap toko yang sudah tutup. Pintu tokonya digembok, namun sedikit ruang di depan pintu masih bisa melindungi Sri dari hujan. Ia memandangi mobil-mobil yang lewat, membayangkan salah satunya berhenti dan menawarkan bantuan. Namun tak satu pun yang berhenti. Hari ke-6, kontraksinya semakin sering. Air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Ia mulai merasa takut melahirkan sendirian. Ia mencoba menguatkan diri, duduk bersandar pada tembok sambil menahan rasa nyeri yang semakin tajam. Namun semakin ia mencoba tegar, semakin besar ketakutan itu datang. Ia memikirkan Bagus. Memikirkan bagaimana wajah suaminya jika mengetahui semua ini. Setiap kali ingatan itu muncul, dadanya terasa sesak dan panas. Mas, Sri kangen. Mas, Sri butuh Mas, tapi Sri gak mau nyusahin Mas. Hari ke-7 adalah hari paling berat. Pagi-pagi sekali, perutnya mengencang begitu kuat hingga membuatnya jatuh berlutut di pinggir jalan. Beberapa orang melihat, namun hanya berdiri dari jauh, bingung, takut mendekat. Seorang ibu sempat ingin membantu, namun saat melihat Sri sendirian tanpa keluarga, ia ragu. Takutnya nanti kalau apa-apa saya yang disalahkan. Bisiknya pada suaminya, lalu mereka berlalu. Sri terisak. Ia tidak mampu berdiri. Tubuhnya lunglai, kepalanya pusing, dan perutnya terasa seperti ditarik dari dalam. Bayinya bergerak sangat kuat, seolah ikut meminta perlindungan. Di tengah rasa sakit itu, Sri memutuskan satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia harus kembali ke rumah kontrakan. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk kembali tinggal, tetapi untuk mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Surat-surat tanah warisan milik keluarganya, yang selama ini ia simpan diam-diam, adalah hal terakhir yang bisa ia berikan, sebelum nasib membawanya entah kemana. Ia ingin menyerahkannya pada Bagus sebelum ia melahirkan, atau sebelum sesuatu yang lebih buruk menimpanya. Dengan sisa tenaga, Sri berdiri terhuyung, memegangi perutnya sambil menangis. Ia melangkah pulang, ke tempat yang telah mengusirnya, ke rumah yang tidak lagi disebut rumah, membawa rahasia besar yang selama ini ingin ia jaga, sebagai hadiah untuk masa depan keluarga kecilnya. Pagi itu, gang kecil tempat Bu Santi tinggal tampak seperti biasa. Sunyi, hanya terdengar suara ayam sesekali, dan langkah beberapa tetangga yang hendak pergi bekerja. Namun ada satu sosok yang perlahan muncul di ujung jalan, berjalan tertatih sambil memegangi perut besarnya. Sri. Hujan semalam membuat pakaiannya lembab. Ujung kerudungnya kusut, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Koper kecil yang ia tarik terseret menyentuh tanah basah, meninggalkan garis panjang di belakangnya. Setiap langkah Sri terasa menyakitkan, namun ia terus memaksa diri maju. Matanya menatap rumah kontrakan itu, rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya, rumah yang ia tinggalkan dalam keadaan terhina. Kini ia kembali bukan untuk meminta perlindungan, tetapi untuk mengembalikan sesuatu yang berharga. Di dalam tasnya, terbungkus rapi dalam plastik bening, ada surat-surat tanah warisan keluarga Sri. Surat asli, lengkap, dan bernilai besar. Warisan dari orang tuanya yang telah lama meninggal. Selama ini Sri menyimpannya karena ingin memberikan masa depan lebih baik untuk Bagus dan anak mereka kelak. Ia tidak pernah berniat menampakkan itu, apalagi membanggakannya. Ia hanya ingin melindungi keluarga kecil yang sedang ia bangun. Namun sekarang, ketika ia bahkan tak dianggap sebagai keluarga, surat-surat itu tidak lagi berarti apa-apa baginya. Yang ia inginkan hanya satu,
Jangan sampai Bagus dimarahi lagi karena dianggap tidak punya apa-apa. Jangan sampai keluarganya terus dipandang hina. Sri berhenti di depan pintu rumah. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangan kirinya memegangi perutnya yang kembali mengencang. Rasa nyeri terasa menusuk hingga membuatnya menggigit bibir. Pintu terbuka tiba-tiba. Bu Santi keluar dengan langkah cepat, wajahnya menegang, tampak terkejut melihat Sri berdiri di sana. Rambutnya yang disanggul seadanya tergerai sedikit, namun tatapan matanya tetap sama seperti terakhir Sri melihatnya. Penuh penolakan. "Kamu!" seru Bu Santi, suaranya meninggi. "Ngapain kamu balik ke sini? Saya kan sudah suruh kamu pergi jauh-jauh." Sri mencoba berdiri lebih tegak. Tangannya gemetar saat ia membuka tas dan mengeluarkan plastik berisi dokumen. "Bu, Sri tidak datang untuk tinggal lagi," ucapnya pelan. Suaranya retak, namun ia memaksakan diri. Sri hanya mau mengembalikan ini. Ia menyerahkan plastik itu ke tangan Bu Santi dengan hati-hati, meski tubuhnya hampir goyah. Bu Santi tampak bingung, dahinya berkerut saat membuka plastik itu. Lembar demi lembar kertas tua rapi tersusun di dalamnya. Sertifikat tanah, surat waris, dokumen sah, semua atas nama keluarga Sri. "Ini, apa ini?" tanya Bu Santi dengan suara bergetar bingung. "Warisan orang tua Sri, Bu," jawabnya pelan. "Sri simpan untuk masa depan Sri, Mas Bagus, dan anak kami. Tapi, karena Sri sudah tidak dianggap bagian dari keluarga, lebih baik Sri kembalikan semuanya. Sri tidak mau Mas Bagus dituduh hidup susah, karena Sri tidak punya apa-apa." Bu Santi terpaku. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti dan berdiri diam. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Seorang menantu yang diusir sedang mengembalikan harta berharga kepada keluarga yang menolaknya. Sri melanjutkan dengan suara semakin lemah. "Sri cuma mau Mas Bagus tidak dibenci Bu lagi, tidak disalahkan lagi. Sri tidak ingin jadi beban." Kata beban membuat Bu Santi seperti tersentak. Tangannya meremas plastik itu lebih keras. Wajahnya memucat, matanya perlahan melebar seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun sebelum ia sempat berbicara, Sri memegangi perutnya dan terhuyung. Kontraksi datang begitu tiba-tiba, membuatnya hampir jatuh. Tetangga yang berdiri di dekatnya menjerit kecil, hendak menolong, namun Sri mengangkat tangan pelan. "Sri, cuma mau nitip ini, Bu," ucapnya sambil terengah. "Sri akan pergi. Setelah ini." Kata-kata itu memecah benteng kebencian yang selama ini Bu Santi bangun. Ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan kemarahan. Namun ia masih belum mampu bergerak. Sri berbalik perlahan, menyeret kakinya meninggalkan halaman rumah itu. Setiap langkahnya goyah, namun ia terus berjalan, seakan ingin menjauh sebelum Bu Santi berubah pikiran. Tetangga menatapnya iba, namun masih ragu untuk mendekat. Di belakangnya, Bu Santi memegang erat plastik surat itu. Napasnya mulai tersengal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut pada dirinya sendiri. Takut pada apa yang baru saja ia lakukan pada menantunya. Takut pada kebencian yang terlalu jauh ia biarkan tumbuh. Sri semakin menjauh dari halaman rumah itu. Langkahnya gontai, tubuhnya membungkuk menahan sakit yang datang, seperti gelombang besar menghantam pinggang dan perutnya. Setiap beberapa langkah, ia terhenti, memegangi tembok atau tiang pagar, mencoba menstabilkan napas. Namun kontraksi itu justru semakin sering muncul, semakin kuat, semakin tidak bisa ia abaikan. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, pura-pura menyapu halaman atau membuka jendela lebih lebar. Mereka tidak ingin terlihat ikut campur, tapi mata mereka tidak bisa lepas dari sosok Sri yang berjalan terseret, seperti daun kering terbawa angin. Di depan pintu, Bu Santi masih berdiri mematung. Wajahnya membeku. Matanya menatap plastik berisi surat warisan itu tanpa berkedip. Jari-jarinya bergetar, tapi tubuhnya tak bergerak sedikit pun.
seolah seluruh kemarahan, seluruh keyakinan, seluruh tuduhan yang selama ini ia lontarkan, tiba-tiba kehilangan pijakan. Kata terakhir, Sri menggema di benaknya. Lebih baik Sri kembalikan semuanya. Sri tidak mau Mas Bagus dibenci Bu lagi. Bu Santi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan panas. Di dalam dadanya ada sesuatu yang memberontak, penyesalan yang tajam, rasa bersalah yang menusuk, dan ketakutan yang merayap masuk seperti angin dingin. Ia memandang punggung Sri yang semakin kecil di kejauhan. Perempuan itu berjalan sendirian. Hamil 9 bulan. Tidak ada tempat pulang. Tidak membawa apa-apa selain koper kecil dan rasa sakit yang tak terucap. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran itu, Bu Santi melihat Sri bukan sebagai beban, tetapi sebagai seseorang yang telah ia hancurkan tanpa alasan yang benar. Tetangga yang berdiri di dekat pagar akhirnya memberanikan diri mendekat sedikit. Bu, itu menantu sampean. Bu, kelihatannya kesakitan. Bu Santi tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan itu, seakan seluruh dunia menyempit pada titik kecil tempat Sri berjalan tertatih. Tetangga lain, seorang bapak tua, ikut bersuara. Bu Santi, surat itu besar nilainya. Kok bisa dikasih balik sama dia? Dia itu baik, Bu. Baik banget malah. Ucapan itu seperti tamparan keras. Bu Santi menghela napas panjang. Namun napas itu tidak mampu mengusir rasa sesak di dadanya. Ia melihat lagi isi plastik itu. Sertifikat tanah yang luas. Warisan yang nilainya jauh lebih besar daripada rumah yang pernah dijual bagus. Sri bukan beban. Wanita itu sebenarnya bisa dengan mudah menunjukkan kekayaan keluarganya. Ia bisa membanggakan warisan itu. Bisa membela diri saat dituduh penyebab kesialan. Tapi Sri memilih diam. Diam untuk menjaga perasaan suaminya. Diam agar tidak mempermalukan mertuanya. Diam karena ia ingin membangun rumah tangga tanpa pamer harta. Diam meski setiap hari ia dilukai oleh kata-kata yang kejam. Bu Santi memejamkan mata. Air mata yang sudah puluhan tahun tidak keluar akhirnya menggenang di kelopak matanya. Seorang tetangga mendekat lagi. Bu, Sri itu kayaknya mau lahiran. Perutnya sudah turun sekali. Wajah Bu Santi memucat. Ia menatap Sri yang kini berhenti di bawah pohon besar di ujung gang. Sri tampak membungkuk, memegangi perutnya sambil terhuyung. Beberapa langkah kemudian, ia terduduk di trotoar, mencoba bangun, namun gagal. Dadanya naik turun cepat. Helaan napasnya putus-putus. Kerudungnya basah oleh keringat dan air mata. Ya Allah, bisik Bu Santi lirih, suaranya retak. Apa yang sudah saya lakukan? Tetangga mulai panik. Bu, itu Sri jatuh, dia kesakitan. Itu sudah tanda mau melahirkan. Namun Bu Santi masih terpaku. Tubuhnya seperti tertancap di tanah. Hatinya yang keras selama ini tiba-tiba terbelah. Seluruh kejadian seminggu terakhir berputar cepat di kepalanya. Kata kasar, hinaan, pengusiran. Semuanya kembali menghantam jiwanya, satu persatu. Wajahnya semakin pucat. Lututnya melemah. Plastik berisi surat warisan itu hampir terjatuh dari tangannya. Dalam sekejap, Bu Santi merasa dirinya telah melakukan dosa yang paling besar dalam hidupnya. Mengusir menantu yang lemah, sendirian, dan hampir melahirkan. Tanpa sedikit pun belas kasihan. Teriakan lirih Sri terdengar sayup dari ujung gang. Tubuhnya menggeliat menahan rasa sakit yang datang begitu cepat dan tajam, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ia memegangi perutnya yang kian mengencang, nafasnya tersengal, dan keringat dingin mengucur deras di keningnya. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, tetapi tetap menjaga jarak. Ada yang panik, ada yang iba, namun semuanya seperti terikat rasa takut untuk bertindak. Gang itu yang biasanya penuh suara obrolan kini berubah menjadi ruang sunyi yang menegangkan. Sementara itu, Bu Santi masih berdiri di depan pintu rumah. Surat warisan di tangannya terasa semakin berat, seolah kertas itu berubah menjadi batu yang menekan dadanya. Pikiran Bu Santi kacau.
Kata-kata Sri bergema terus-menerus. Lebih baik Sri kembalikan semuanya, agar Mas Bagus tidak dibenci Bu lagi. Ia mencoba melangkah, tapi kakinya seperti menolak. Ada sesuatu yang menahan, rasa malu, rasa salah, rasa takut mengakui bahwa semua yang ia pikirkan selama ini hanya prasangka yang ia ciptakan sendiri. Namun satu teriakan dari warga membuatnya tersentak keras. Bu Santi, Sri mau melahirkan, dia sudah tidak kuat. Bu Santi tersentak hebat, napasnya tercekat, pandangannya kabur. Dan saat itu, sesuatu di dalam dirinya seperti pecah. Pecah dalam arti sebenarnya. Dinding kesombongan dan kebenciannya runtuh seketika. Ia menjejak langkah pertama. Namun baru beberapa langkah, seorang tetangga mendekat cepat, menggenggam bahunya. Bu, kok tegas sampean mengusir dia dalam keadaan begitu? Dia hamil tua, Bu, 9 bulan. Kata-kata itu menghantam Bu Santi seperti palu besar menghancurkan dinding besi. Mata tetangga yang memandangnya bukan lagi rasa takut, melainkan kekecewaan yang begitu dalam. Bu Santi membuka mulutnya, tapi suara yang keluar hanya seperti bisikan retak. Saya cuma ingin yang terbaik. Tetangga menggeleng pelan. Bukan begitu caranya, Bu. Itu bukan cara mendidik, bukan cara membenci, apalagi kepada menantu sendiri. Bu Santi mengerjapkan mata. Air mata yang ia tahan pecah. Ia berusaha mencari alasan, sesuatu untuk membenarkan tindakannya. Tapi tidak ada. Semua kebohongan yang selama ini ia bangun, bahwa Sri membawa sial, bahwa Sri merepotkan, bahwa Sri penyebab semua masalah. Semuanya roboh ketika kenyataan di depan mata menunjukkan hal sebaliknya. Sri tidak pernah menuntut. Sri tidak pernah mengeluh. Sri bahkan menyembunyikan warisan agar tidak mempermalukan keluarga suaminya. Sementara ia mengusirnya, menghinanya, membiarkannya hidup terlunta-lunta selama seminggu penuh, tanpa rumah, tanpa makan cukup, tanpa perlindungan. Dan sekarang, Sri berjuang melahirkan sendirian. Bu Santi menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya berguncang menahan tangis. Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Tetangga yang lain berkata dengan nada berat, Bu Santi, tidak ada suaminya yang tahu ini semua. Kalau Bagus sampai tahu nanti, bagaimana? Kalimat itu membuat Bu Santi benar-benar limbung. Bagus, anak satu-satunya. Orang yang paling ia cintai. Pria yang ia lindungi dengan cinta yang salah arah. Bagaimana jika Bagus pulang dan tahu Sri diusir dalam keadaan hamil tua? Bagaimana jika Bagus tahu bahwa ia membiarkan istrinya hidup terlunta? Bagaimana jika Bagus tahu bahwa surat warisan itu justru milik Sri dan bukan Sri yang menyusahkan Bagus, tetapi dirinya sendiri? Bu Santi menahan dinding rumah agar tidak jatuh. Tangannya bergetar. Air matanya tak mampu ia hentikan. Namun suara Sri yang mengerang keras di ujung gang membuat semua orang tersentak. Sri meraih pinggir trotoar. Tubuhnya melengkung karena kontraksi besar yang menghantam. Dan saat itu, Bu Santi akhirnya berlari. Pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar berlari bukan untuk dirinya, namun untuk seseorang yang selama ini ia sakiti. Ia tidak peduli pada pandangan orang, tidak peduli pada rasa malu. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menyelamatkan Sri. Ia harus menebus, meski tidak akan pernah cukup. Ia harus menghadapi semua kebohongan yang kini tak bisa lagi ia sembunyikan. Suara langkah tergesa Bu Santi menggema di sepanjang gang sempit itu. Nafasnya terengah, tubuhnya bergerak tanpa kendali pikiran. Ketika ia akhirnya tiba di hadapan Sri, pemandangan itu menghentak seluruh jiwanya. Sri terbaring miring di trotoar yang dingin, tubuhnya gemetar hebat. Perutnya mengencang kuat. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah, dan napasnya terpotong-potong. Tangan kirinya memegangi perut, tangan kanannya menahan diri agar tidak jatuh sepenuhnya ke tanah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bu, sakit Bu, bisik Sri lirih, suaranya hampir tidak terdengar.
Kata itu menusuk Bu Santi lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia berjongkok terburu-buru, tangannya mengguncang bahu Sri. Ya Allah, Sri, maafkan ibu, nak. Ayo bangun, kita ke bidan, ayo. Sri mencoba tersenyum, meski wajahnya menahan sakit luar biasa. Bu, Sri gak apa-apa, Sri cuma capek. Bukan benci, bukan takut, bukan marah yang keluar dari mulut menantu yang ia sakiti selama ini. Hanya satu kata, capek. Hati Bu Santi remuk, hancur berkeping-keping. Beberapa tetangga mendekat. Ayo Bu, bantu angkat. Ini sudah tanda lahiran, kita harus cepat. Bu Santi menatap Sri, lalu menatap warga, lalu kembali pada Sri. Suaranya bergetar. Sri, kamu tunggu ya. Ibu, ambil kursi roda dari klinik dekat sini. Kamu jangan tinggalin ibu. Jangan, nak. Sri hanya mengangguk pelan, meski kelopak matanya berat. Saat Bu Santi bangkit hendak pergi, seorang tetangga menghampirinya. Bu Santi, nanti kalau Bagus pulang, Bu mau bilang apa? Bu Santi terdiam, wajahnya mengeras oleh rasa bersalah yang menggulung seperti badai. Sebelum ia menjawab, seorang pemuda datang tergesa dari arah jalan besar sambil berteriak. Bu, ada telepon buat Bu, dari Mas Bagus, dia pulang hari ini. Bu Santi membeku, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Bagus, pulang? Hari ini? Ia memandang Sri yang kini semakin lemah. Tubuh Sri berguncang oleh kontraksi, namun wanita itu tetap mencoba bertahan. Detil gamisnya basah. Entah karena air hujan sisa atau air mata yang tak lagi bisa, ia bendung. Tetangga lain menambahkan, Bu, kalau Bagus tanya Sri, apa yang mau Bu bilang? Pertanyaan itu, untuk kedua kalinya, menghantam Bu Santi keras seperti palu besi. Ia menelan ludah. Suaranya pecah. Bu yang ngusir Sri. Beberapa tetangga saling pandang, terkejut, namun sekaligus lega karena kebenaran akhirnya terucap. Bu Santi, gumam salah satu ibu. Kenapa tegas sekali? Bu Santi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat menahan tangis. Ibu salah. Ibu pikir dia bawa sial. Ibu pikir dia nyusahin Bagus. Ibu pikir dia penyebab rumah dijual. Semua gara-gara pikiran ibu sendiri. Ia menangis lebih keras. Tangis yang tidak keluar selama puluhan tahun, mengalir deras di gang yang menjadi saksi ketidakadilan itu. Ibu yang mendorong dia keluar. Ibu yang bikin dia terlunta-lunta berhari-hari. Ibu yang nyakitin dia. Ya Allah. Tetangga menatap Bu Santi dengan campuran kaget dan iba. Sementara itu, Sri menutup mata sebentar, menahan gelombang kontraksi berikutnya. Nafasnya tersengal, bibirnya bergetar. Bu, jangan salahin diri, Bu. Sri percaya, Allah pasti punya rencana. Kata itu, kata yang penuh ketulusan, membuat Bu Santi semakin tersungkur dalam penyesalan. Ia meraih tangan Sri, menggenggamnya erat. Nah, Ibu minta maaf. Ibu gak bisa maafin diri sendiri kalau kamu sampai kenapa-kenapa. Tolong jangan tinggalin Ibu. Sri tersenyum lemah, meski matanya berkaca-kaca. Bu, Sri cuma mau anak Sri lahir selamat. Saat itu juga, teriakan kecil terdengar. Bu, Mas Bagus sudah sampai di ujung gang. Dia lari ke sini. Bu Santi menoleh cepat, tubuhnya menegang. Dan saat ia melihat Bagus berlari mendekat, napas terengah, wajah panik, matanya mencari-cari sosok istrinya. Bu Santi merasakan ketakutan yang paling dalam. Ketakutan menghadapi putranya sendiri. Ketakutan mengakui kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ketakutan karena sebentar lagi pengakuan penuh harus keluar dari mulutnya. Langkah kaki Bagus bergema keras di sepanjang gang, membuat semua warga menoleh. Napasnya memburu, tubuhnya berkeringat, dan matanya liar mencari satu sosok yang tidak pernah lepas dari pikirannya. Sri ada di mana? Suaranya pecah, menggema,
membuat gang yang biasanya sunyi berubah menjadi tempat penuh tegang. Beberapa tetangga spontan menyingkir, membuka jalan bagi Bagus yang berlari semakin cepat. Dan ketika pandangannya akhirnya menangkap sosok istrinya, terbaring lemah di trotoar, memegangi perutnya, wajahnya pucat pasi. Bagus berhenti mendadak, seolah dunia runtuh tepat di hadapannya. "Ya Allah, Sri!" teriaknya sambil berlari menghampiri. Ia berlutut dengan kasar di samping Sri, memegang wajah istrinya dengan kedua tangan. "Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa di sini? Kenapa kamu tidak di rumah? Kenapa kamu tidak telepon, Mas?" Sri membuka mata perlahan. Senyumnya lemah, hampir tak terlihat. "Mas, Sri kangen, Mas." Bagus terisak spontan. Air mata mengalir tanpa kendali. "Ya Allah, Sri, kamu kenapa begini? Kenapa kamu di luar? Mana ibu? Kok kamu sendirian? Kamu sudah mau melahirkan?" Ia menoleh cepat ke arah Bu Santi. Dan saat itulah ia melihat ibunya berlutut. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar hebat. "Ibu." Suara Bagus pecah di antara marah dan bingung. Kenapa Sri bisa begini? Ibu lihat apa yang terjadi? Bu Santi tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia mencoba bicara, namun yang keluar hanyalah isak yang terputus-putus. "Bagus." Suaranya sangat pelan. Ibu yang salah. Ibu yang bikin dia begini." Bagus membeku. "Apa maksud ibu?" Warga di sekitar saling pandang. Ada yang ingin menengahi, namun tak ada yang berani. Semua tahu kenyataan pahit itu pada akhirnya memang harus keluar dari mulut Bu Santi sendiri. Bu Santi menunduk, tangan gemetar menutup wajahnya. Ibu yang usir Sri seminggu lalu waktu kamu pergi kerja." Seketika dada Bagus terhenti. Ibu bilang apa tadi?" "Ibu yang usir Sri," ulang Bu Santi sambil menangis terseduh. "Ibu bilang Sri bawa sial, ibu marahi dia, ibu hina dia, sampai akhirnya ibu suruh Sri pergi dari rumah, dalam keadaan hamil tua." Bagus menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras, bukan hanya karena istrinya terluka, tetapi karena ibunya sendiri adalah penyebabnya. Sri meraih tangan Bagus dengan sisa tenaga. "Mas, jangan marah sama ibu. Sri nggak apa-apa." "Tidak, Sri," pekik Bagus sambil menggenggam tangan istrinya erat. "Kamu terlunta-lunta seminggu. Kamu tidur di masjid, di pos ronda, di tepi jalan. Kamu hampir lahiran sendirian. Gimana Mas nggak marah?" Sri menangis pelan. "Mas, tolong, jangan marahin ibu. Ibu cuma salah sangka." Bu Santi menunduk lebih dalam, tubuhnya bergetar tak terkendali. "Sri, nak, ibu minta maaf. Ibu salah, ibu jahat sama kamu. Ibu gak mikir, ibu terbawa emosi, ibu buta, ibu minta maaf." Sri mencoba tersenyum meski rasa sakit membanjiri tubuhnya. "Bu, Sri maafin Bu sejak lama." Tangis Bu Santi pecah keras. Ia meraih tangan Sri, menciuminya berkali-kali. "Nak, jangan tinggalin ibu. Jangan tinggalin ibu ya." Namun sebelum Sri sempat menjawab, kontraksi besar menghantamnya. Tubuhnya melengkung, napasnya terputus, dan ia memekik tertahan. "Mas." "Bu, tolong. Sri sakit." Bagus panik. "Kita harus ke bidan, sekarang." Tetangga bergerak cepat. Sebagian lari memanggil mobil pikap kecil, sebagian menyiapkan selimut, sebagian mencoba menenangkan Sri. Di tengah kekacauan itu, Bu Santi terus menangis, memegangi dada seolah hatinya sendiri tercabik. Penyesalan yang ia rasakan bukan lagi sekadar rasa bersalah, melainkan luka yang menembus sampai ke tulang. Ketika mobil datang, Bagus menggendong Sri dan membawanya masuk. Sri memegang tangan suaminya erat sekali, seolah itu satu-satunya kekuatan yang tersisa untuknya. Bu Santi ikut naik ke belakang mobil. Ia memegang kaki Sri sambil terus menangis. "Nak, ibu ada di sini. Ibu tidak akan tinggalin kamu lagi." Mobil pikap kecil itu melaju menembus jalanan sempit.
Sementara di bak belakangnya, Sri terbaring di pangkuan Bagus. Tubuhnya menggigil, napasnya naik turun tajam, dan setiap detik terasa seperti pertarungan antara kekuatan dan batas terakhir dirinya. Kontraksi kini datang tanpa jeda. Perutnya mengeras begitu kuat hingga membuat wajahnya memucat. Bagus memegang tangan istrinya erat sekali, seolah takut kehilangan jika ia melepasnya sedetik saja. "Sayang, tahan ya Sri. Kita sebentar lagi sampai Mas ada di sini. Mas gak akan pergi lagi." Sri menatap wajah suaminya. Ada cinta di sana, ada kecemasan yang dalam, dan ada luka yang ia coba sembunyikan demi tidak membuat Sri semakin takut. Di sisi lain, Bu Santi duduk bersimpuh dalam posisi tertekuk, memegangi kaki Sri sambil menangis. Isakannya tidak berhenti sejak gang tadi. "Nak, maafin ibu, maafin ibu, Sri." Kalimat itu terus keluar, berulang-ulang. Seakan hanya itu yang bisa ia lakukan untuk meredakan azab yang menggerogoti hatinya. Sri menatapnya dengan kelemahan yang begitu tulus. "Bu, Sri sudah maafin ibu sejak lama." Itulah kalimat yang membuat Bu Santi kembali menangis terseduh-seduh. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah bidan. Beberapa warga berlari membantu membuka pintu. Bagus menggendong Sri dengan hati-hati, sementara Bu Santi mengikuti dari belakang. Lututnya lemas, wajahnya sembab. Di ruang persalinan kecil itu, Sri diletakkan di atas ranjang. Bidan dan asistennya segera memeriksa. Wajah mereka berubah serius. "Pembukaan sudah hampir lengkap," kata bidan. "Tapi kondisinya lemah. Ia sudah menahan sakit terlalu lama. Kita harus bertindak cepat." Bagus mengangguk. "Lakukan apapun, Bu. Selamatkan istri saya dan bayi kami." Sri mengerang lagi. Tangannya meraih tangan Bagus dan Bu Santi sekaligus. "Mas, Bu, jangan jauh dari Sri." Bagus menempelkan keningnya ke kening Sri. "Kami di sini, sayang. Selalu." Dan proses itu pun dimulai. Setiap dorongan membuat Sri menangis menahan rasa sakit yang hampir menembus batas kewajaran. Bagus tidak sanggup melihat, namun ia tetap berdiri di samping Sri sambil menggenggam tangannya. Bu Santi menangis tanpa suara di pojok ruangan, tangan menutup mulutnya. Ia tidak berani mendekat karena penyesalan membuatnya merasa tidak pantas berada di sisi Sri. Namun Sri memanggilnya parau. "Bu, sini," pegang Sri. Bu Santi tertegun. Dengan langkah gemetar, ia mendekat dan memegang lengan Sri. "Nah, ibu di sini. Ibu gak akan ninggalin kamu lagi. Seumur hidup ibu." Dorongan terakhir akhirnya tiba. Suasana ruangan menegang sesaat. Dan kemudian suara tangis bayi pecah memenuhi udara. Bagus langsung menangis. Tangis keras yang mencerminkan lega, syukur, dan cinta yang mencair. Sri tersenyum sangat tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tetapi matanya berkilat penuh haru. Bidan menyerahkan bayi mungil itu kepada Sri. "Anak ibu sehat, perempuan." Sri menatap anaknya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu lahir, Nak." Bayi itu tenang di pelukan ibu yang hampir kehilangan segalanya demi mempertahankannya. Bu Santi menutupi wajahnya. Tubuhnya terguncang oleh tangis yang tidak mampu ia sembunyikan. "Ya Allah, cucu saya, Sri. Nak, maafin ibu. Kalau bukan karena kebodohan ibu, kamu nggak makan sengsara begini." Sri menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Bu, Allah maha baik." Sri yakin semua ini ada hikmahnya. Dan kalimat itulah yang membuat Bu Santi akhirnya berlutut di samping ranjang. Menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Allah dan kepada Sri. Tangis seorang mertua yang baru menyadari betapa dalam luka yang ia ciptakan. Bagus merangkul kedua perempuan yang ia cintai itu, istrinya yang lembut dan ibunya yang terluka oleh penyesalan. Dalam pelukan itu, air mata bercampur menjadi satu. Luka-luka terkuak, namun justru itulah awal penyembuhan yang perlahan-lahan Allah bukakan untuk keluarga kecil itu. Tidak ada kata yang bisa menghapus masa lalu. Tidak ada tindakan yang bisa membalikkan waktu.
Namun pengakuan, penyesalan, dan maaf memberi ruang bagi harapan baru untuk tumbuh. Sri menatap bayi mungilnya lagi, bibirnya bergetar bahagia. Selamat datang di dunia, nak. Semoga hidupmu membawa kedamaian untuk keluarga ini. Penyesalan memang datang terlambat, tapi kesempatan untuk berubah selalu datang tepat waktu. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.